hafizahullahu taala. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki perkataan ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fa'lam. Ya. Fa'lam itu artinya ketahuilah. Jadi perintah untuk belajar, perintah untuk mengetahui, perintah untuk mengilmui. Beliau mengatakan annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ya, jadi bahwa ibadah itu tidak bisa disebut sebagai ibadah, tidak bisa dinamakan sebagai ibadah, tidak bisa didefinisikan sebagai suatu ibadah illa ma tauhid, kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Ya. Jadi bukan ibadah namanya kalau misalnya contoh, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita juga berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, jadi hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, besok misalnya kita berdoa kepada penghuni kuburan. Nah, ini bukan ibadah namanya. Ini namanya kesyirikan. Iya kan? Ya, karena kita menyamakan penghuni kuburan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ibadah namanya. Ya. Ada orang kan gitu ya. Dia juga berdoa kepada Allah. Ya, di lain waktu dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang lain dia berkorban untuk penghuni kuburan, untuk penghuni yang dia sebut sebagai penghuni laut, penghuni sungai, penghuni gunung, batu, dan yang lainnya. Ya, ini bukan disebut sebagai ibadah. Ini namanya kesyirikan. Nah, ibadah itu disebut sebagai ibadah kalau disertai dengan tauhid. Artinya ya kita lakukan itu, kita hanya beribadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut sebagai ibadah. Ya. Beliau mengatakan annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Jadi ibadah itu enggak bisa didefinisikan, enggak bisa disebut sebagai ibadah illa ma tauhid, kecuali kalau dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan tauhid. Ya. Kama annas shalah, beliau menganalogikan. Ya, beliau memberikan perumpamaan kepada kita sebagaimana salat. La tusamma salatan illa ma'at tahara. Enggak bisa disebut sebagai salat, tidak bisa didefinisikan sebagai salat kecuali disertai dengan apa? Tahara, bersuci. Ya. Kalau antum salat sepanjang malam tapi enggak bersuci, bisa disebut sebagai salat enggak? Enggak bisa. Ya, jadi percuma, rugi. Nggak bisa kita sebut kalau dia lagi sholat, enggak. Ya, dia lagi olahraga ya mungkin. Ya, atau dia lagi bersemedi gitu. Nggak bisa disebut sebagai sholat karena tidak ada taharanya gitu loh. Ya. Nah, baru bisa disebut didefinisikan sebagai sholat kalau misalnya kita bersuci terlebih dahulu. Baru disebut sebagai apa? Sholat. Demikian pula halnya dengan ibadah. Nggak bisa kita sebut sebagai ibadah kalau tidak disertai dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, "Idza arafta", apabila engkau telah mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqaka li ibadati, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Fa innal ibadata la takunu sahihatan. Jadi ibadah itu enggak sahih. Ya, enggak menjadi suatu ibadah yang benar. Yardahallahu Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Ya. Jadi rumusnya ini aja ya, ikhwah ya. Azanillahu wa iyyakum, kuncinya ini. Ya, jadi ibadah kita itu enggak bakal bisa disebut sebagai ibadah yang sahihah. Ya, bahkan enggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat. Ya. Dan agama kita ini dibangun di atas dua pokok yang agung ini, dua syarat ini. Itu agama kita. Ya, hancur, rusak rusak agama kita kalau nggak dibangun di atas dua pokok yang agung ini, dua syarat ini yang nanti akan kita sebutkan. Ya. Jadi fa innal ibadata la takunu sahihatan. Ibadah itu nggak bisa menjadi benar, nggak menjadi sahihah. Yardahallah, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Ya, idza ikhtalla syartun minasyartain,
Apabila salah satu syaratnya nggak ada, jangankan dua, satu aja. Ya, jangankan dua-duanya nggak ada, satu saja kurang, maka batalat, nggak diterima sama Allah, batal. Ya, jadi hanya dapat apa? Capek saja. Jadi kalau misalnya kita sholat ya dapat gerakannya saja, capeknya saja. Ya, kalau misalnya kita sedekah ya berarti ya harta kita habis saja gitu loh. Ya, kalau kita misalnya puasa ya berarti cuma lapar aja. Ya, tapi tidak mendapatkan apa? Ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyaratul awal, yang pertama, syarat yang pertama kata penulis. Ya, antakuna khalisatan liwajhillah. Jadi hendaklah ibadah tersebut khalisah. Ya, khalisah. Nanti kita pelajari apa yang disebut sebagai khalisah. Ya. Kalau kita bahasakan antakuna khalisatan liwajhillah, jadi ibadah yang kita lakukan tersebut ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, jadi harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau misalnya kita ibadah sesuai sunnah, betul-betul sesuai sunnah. Ya, sudah sesuai tuntunan, tapi tidak ikhlas, diterima enggak? Enggak. Ya. Jadi modalnya enggak hanya ikhlas saja, enggak hanya niat yang benar saja. Afwan, niatnya bukan hanya sesuai sunnah saja. Atau caranya benar saja enggak, tapi niatnya harus apa? Benar. Ya. Apa itu khalisah? Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan seperti itu, tanpa terkecuali. Ya. Laisa fiha syirkun. Tidak ada kesyirikan di dalamnya, jadi tidak tercampuri oleh kesyirikan. Ya. Fa in khalataha syirkun, kalau misalnya tercampuri, terkontaminasi oleh kesyirikan, sedikit apapun kesyirikan tersebut batalat, enggak sah, batal. Ya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal tahara. Seperti kata penulis, seperti contohnya tahara. Ya. Seperti apa kata penulis? Seperti tahara. Ya. Kata penulis seperti apa? Seperti tahara. Wa idza khalata hadas, apabila ya tahara tersebut tercampuri oleh hadas. Ya, tercampuri oleh hadas batalat, maka dia batal. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah wudu, kemudian mohon maaf buang angin, ya boleh nggak sholatnya lanjut? Atau antum sementara wudu sudah mau cuci kaki, mohon maaf buang angin, lanjut apa diulang? Ya diulang, yang sudah selesai aja diulang, ya apalagi yang masih sedang berlangsung. Ya. Taib, kadzalika, demikianlah halnya kata beliau, idza abadtallaha, apabila engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma asyrakta bihi, lalu kemudian engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah engkau tersebut, batalat ibadatuk, maka ibadahmu jadi batal. Hadza asyaratul awal. Ini syarat yang pertama. Ya. Mungkin antum sering dengarkan ya. Ada hadis qudsi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka 'ani syirki." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tuh zat yang paling tidak butuh kepada syirikat, paling tidak butuh kepada sekutu, itu Allah. Ya. Man amila amalan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia syirikatkan aku di dalam amalannya tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Jadi enggak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadahnya tersebut, karena tercampuri dengan apa? Kesyirikan, terkontaminasi dengan kesyirikan. Betul-betul enggak ada. Ya, enggak ada, kita enggak main perasaan, tapi kan kita sudah capek gitu loh. Ya. Ini dari pagi sampai sore loh kita ngelakuin, enggak ada urusan. Ya. Ini harta kita sudah mau habis loh buat sedekah gitu misalnya. Ya, jor-joran gitu. Enggak ada urusan. Karena tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Taib. Jadi analoginya begini. Ikhlas dulu. Ya, apa artinya ikhlas? Ya, ikhlas. Apa artinya ikhlas? Kan gini kan. Apa artinya ikhlas? Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Nah, ikhlas itu secara terminologi, secara lugha, secara bahasa, ya, berasal dari kata khalasa. Ya, yakhlusu khulusan.
Ini secara terminologi. Artinya apa? Artinya murni. Ini secara terminologi. Jadi khulus. Ya. Ana kasih contoh misalnya. Ana sering kasih contoh. Antum kalau ke hutan cari madu, bawa wadah dari rumah, bawa botol atau jerigen, ya. Kemudian antum ketemu sarang madu, ya. Jadi di madu antum masukin ke dalam botol tersebut, ke dalam wadah, antum masukin semua, ya. Dan gak ada campurannya. Jangankan setengah liter gula, ya, seujung sendok pun antum nggak campurkan dengan gula pasir gitu atau apalah campurannya untuk menambah kuantitas daripada madu tersebut. Nah maka madu yang antum bawa ini, yang antum nggak campur sama sekali, inilah yang disebut sebagai madu yang khulus, murni. Bisa dipahami nggak? Nah, itu ikhlas. Ya. Tapi kalau antum bawa pulang ke rumah, begitu sampai di rumah, antum keluarin sekira-kira setengah gelas madunya, kemudian antum campurkan setengah gelas gula. Terlalu banyak. 1 sendok lah, setengah sendok lah, seujung sendok. Antum campurkan pakai gula begitu sampai di rumah, masih bisa disebut sebagai madu yang khulus nggak? Nggak bisa. Ya, itulah ikhlas seperti itu. Jadi betul-betul nggak boleh tercampuri. Ya. Benar-benar nggak boleh tercampuri, khulus, murni, 100%. Ya, sampai 0,9 terkecil ya, nggak boleh ada campurannya. Kalau antum ada campurannya 0,9 sekian ya, nggak bisa disebut sebagai khulus. Nanti berbeda-beda, jelas berbeda-beda tingkatannya, campurannya. Jelas beda 0,9 dengan antum campur 1 sendok misalnya gitu ya, atau misalnya 1 gelas itu beda. Ya, atau 1% itu beda. Tapi sudah tidak bisa lagi disebut sebagai madu yang khulus. Ya. Nah itu asal katanya dari situ, khalasa yakhlusu khulusan. Jadi artinya itu murni. Ya. Nah secara terminologi, secara istilah, ya secara istilah, makna daripada ikhlas itu ya dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu adalah an yakunal amalu lillahi subhanahu wa ta'ala la nasiba li ghairillah fi. Ya. Jadi an yakunal amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ya itu lillahi subhanahu wa ta'ala, betul-betul hanya untuk Allah, la nasiba li ghairillah fi. Jadi enggak boleh, ya enggak ada bagian zat selain Allah di dalam amalan tersebut. Ya. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalnya kita sholat, ya betul-betul sholat kita untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, nggak boleh dicampuri. Misalnya, ana sholat karena Allah. Ya, ana sholat karena Allah. Tapi karena antum memperhatikan sholat ana, akhirnya ana bagus-bagusin, ana lamain 1 jam. Mana bacaannya, masya Allah lagi. Ya, tapi ana lakukan karena Allah. Tapi ana juga pengen dapat pujian dari antum, masya Allah. Alhamdulillah kalau sholat, lama, keren lagi bacaannya. Itu kan karena Allah ana lakukan kan. Tapi ternyata ana juga butuh pujian dari antum. Terima nggak ini? Enggak, karena ini nggak khulus, nggak murni lagi. Ya, jadi analoginya itu seperti itu. Jadi masya Allah, ya luar biasa. Memang perjuangannya. Jadi butuh perjuangan agar supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini berat. Ya, terkadang kita dari awal ahlan wa sahlan waalaikumsalam. Terkadang dari awal itu kita sudah ikhlas, ya. Di tengah perjalanan, ya, karena kita sudah mulai sukses, mulai berhasil. Kayak misalnya taruhlah dakwah seorang dai misalnya. Awalnya ikhlas, ya. Jalan, berapa tahun kemudian, followernya banyak, ya. Sudah terkenal, waduh sudah mulai goyang gitu. Ya. Atau misalnya awal ikhlas, pertengahan ikhlas, endingnya enggak ikhlas. Nauzubillahi min dzalik. Jadi berat. Ya, nggak usah jauh-jauh. Sahabat itu sudah dijamin loh. Allah kasih jaminan dalam Al-Quran. Mereka itu adalah manusia-manusia yang yuriduna wajah. Para sahabat itu betul-betul mereka itu menginginkan wajah Allah, betul-betul menginginkan keridhaan Allah. Tapi di tengah perjalanan goyang mereka. Ya, kasusnya di mana antum tahu nggak? Sebagian kecil sahabat goyang.
Di tengah jalan goyang karena duniawi pada perang Uhud. Ya, nggak ada yang meragukan, mereka semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang keluar dari rumahnya mau perang di Uhud, perang Uhud. Nggak ada yang meragukan bahwa mereka itu nggak ada yang meragukan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Mereka keluar dalam kondisi ikhlas. Mereka berperang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang meragukan karena Allah sendiri yang jamin. Ya. Tapi di tengah perjalanan apa yang terjadi? Goyang kan? Di mana? Di mana goyangnya? Sebagian kecil sahabat. Di atas. Waalaikumsalam. Ahlan. Masuk. Ya. Goyangnya, padahal. Di mana goyangnya? Ada yang tahu goyangnya di mana? Sebagian kecil sahabat. Hah? Iya, gonima. Itu kayak suara oksigen mau habis. Suara apa tadi? Oh, motornya. Taib. Ya, pada saat di atas ya. Yang saya sering sampaikan ya. Sahabat kan pada saat mau ditempatkan sebagian kecil sahabat sekitar 50 orang dikomandoi oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Itu mereka sebelum ditempatkan di atas diberikan instruksi sama Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, la tabrahu makanakum. Ingat, kalian nggak boleh ninggalin posisi kalian. Apapun yang terjadi di bawah. Ya, mau kami menang, kalah, mau burung bangkai sudah muter-muter di atas kami, la tabrahu makanakum. Jangan tinggalkan posisi kalian. Ini instruksi dari Nabi kita SAW kepada 50 orang, sekitar 50 orang pasukan pemanah di atas Jabal Rumat. Ya. Nah, tidak lama kemudian Allah menangkan pertempuran ini, perang Uhud, putaran pertama. Ya, di putaran pertama menang jelas. Kocar kacir lah itu orang-orang kafir. Ya. Kemudian apa namanya? Yang di atas ini begitu melihat para pemanah, begitu melihat di atas, di bawah sudah orang kafir sudah kocar kacir, mereka meninggalkan harta rampasan mereka, harta mereka. Ya. Teman-teman di bawah, sahabat di bawah itu sudah pada memunguti harta rampasan. Di atas goyang. Kan goyang niatnya kan ya? Ya. Apa kata mereka? Ganima. Wih, lihat tuh teman-teman kita sudah pada memunguti harta rampasan. Yuk turun yuk gitu loh. Apa kata Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu, komandannya di atas? Beliau mengatakan, apakah kalian tidak ingat instruksi Rasulullah? La tabrahu makanakum. Enggak boleh tinggalin tempat. Ya, mereka sebagian besar mereka mengatakan lah, ini kalau dalam posisi perang. Ya, kalau dalam posisi perang berkecamuk. Lah ini kan sudah selesai. Oh, ngapain coba di sini bengong? Ya, orang kafir sudah kabur semuanya gitu. Teman-teman kita sudah memunguti harta rampasan, ngapain kita bengong di sini? Ayo turun. Turun sebagian besar dari mereka. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan kan, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah katakan minkum man yurid dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian, ini Allah yang bilang loh, bukan kita. Ya, Allah bilang berkenaan dengan mereka, dengan para pasukan pemanah tersebut. Allah katakan minkum man yurid dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, di antara kalian ada yang goyang, ada yang mau dunia, ada yang mau akhirat. Ya. Oleh karenanya kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, beliau mengatakan, aku tuh dulu nggak pernah tahu kalau ada sahabat Rasulullah yang pengen dunia kecuali setelah ayat ini turun. Karena Allah yang jelaskan kan, ya. Beliau mengatakan, aku tuh nggak tahu kalau ada sahabat Rasulullah tuh yang pengen dunia kecuali setelah turun ayat ini. Karena yang jelaskan kan Allah. Allah katakan apa? Minkum man yurid dunya, minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang pengen dunia, di antara kalian ada yang pengen akhirat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku tuh nggak tahu kalau ada sahabat yang pengen dunia kecuali setelah turunnya ayat ini. Ya, itu kan goyang mereka itu. Ya, padahal dari awal kan apa? Ikhlas. Tapi begitu di tengah jalan goyang. Tapi rumusnya, endingnya antum harus paham, jangan salahnya doang yang antum ingat gitu loh. Ya. Yang antum harus ingat endingnya, Allah katakan tentang mereka walaqad afallahu anhum. Allah tuh sudah maafin mereka semuanya. Kita mau apa? Gitu loh. Allah sudah maafin. Pelajaran bagi kita bahwa sekali bersahabat pun itu bisa goyang. Ya, masalah keikhlasan ini. Ya, kita lanjutkan. Ya. Sahal bin Abdullah ya mengatakan yang dimaksudkan dengan ikhlas itu adalah an yakuna sukunul abdi wa harakatu an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ya. Jadi ikhlas itu kata beliau adalah diamnya bergeraknya seorang hamba karena Allah.
Ya, jadi kalau antum diam, nggak ngapa-ngapain karena Allah, itu ikhlas namanya. Atau antum bergerak karena Allah, itu ikhlas namanya. Antum datang ke sini mau belajar karena Allah, nggak ada tendensi yang lainnya. Itu karena Allah, itu ikhlas namanya. Ya, itu ikhlas namanya. Nah, makanya ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Salaf kita, masya Allah ya. Mereka itu luar biasa. Ada di antara mereka kalau lagi kayak anak ini lagi khotbah, ya, atau lagi kajian, ya, lagi berapi-api misalnya, lagi timbul dalam hatinya takjub gitu, wih, gue hebat tahu gitu deh, dalam hatinya gitu ya, takjub gitu ya, ujub gitu, muncul, lagi khotbah misalnya berapi-api gitu, orang semua pada ngelongo gitu, wih, luar biasa gitu, dalam hati, gue hebat gitu loh. Mereka kalau sudah muncul begitu langsung berhenti, gak ada urusan, berhenti, ya, nggak pakai wabillahi taufiq wal hidayah, langsung turun, berhenti. Ya, itu mereka salaf kita seperti itu. Terus saking takutnya gitu loh. Jadi mereka itu bicara karena Allah, diam karena Allah. Ya, ketika mereka berbicara karena Allah, mereka yakin bahwa mereka ikhlas, lanjut. Tapi ketika di tengah jalan, ya aduh ini nggak ikhlas ini, udah kacau ini, udah nggak benar ini, berhenti, turun gitu loh. Itu salaf kita sampai sepertinya itu. Ya, jadi an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Jadi diamnya seorang hamba dan bergeraknya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Ini syarat yang pertama, jadi ikhlas. Ya, ini mutlak ada ya, mutlak ada. Kalau kita ibadah atau melakukan sesuatu, kita lakukan karena Allah, berbahagia karena satu syarat sudah kita penuhi agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian asyaratus tsani, syarat yang kedua. Ya, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, harus ngikuti contoh. Ya, harus ngikuti tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Ya. Antum ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah. Antum belajar, antum sedekah, antum sholat dan yang lainnya, baca Quran, puasa karena Allah. Ya. Tapi ternyata nggak sesuai sunnah. Misalnya nggak sesuai sunnah, diterima nggak? Enggak, walaupun sudah karena Allah. Jadi satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan. Dan itulah konsekuensi, ya, makna dan konsekuensi daripada syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan antum ketika bersyahadat, antum nggak hanya katakan kan asyhadu an la ilaha illallah saja kan? Ya kan? Kalau antum hanya katakan asyhadu an la ilaha illallah, berhenti sampai di situ, nah itu kan hanya karena Allah. Tapi ternyata kan enggak, harus dilanjutkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi kita juga harus menyaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seperti apa? Antum harus mengikuti beliau. Enggak boleh ibadah seenak perut kita. Ya. Pengen ketika saya kalau antum umroh. Ya, pengen ketika sa'i lagu kebangsaan misalnya. Iya, kan ada gitu kan ya, malu-maluin tahu itu, malu-maluin bener. Kita yang pas lagi lewat di situ kalau ngelihat begitu malu gitu. Orang ngelihat kita, ini temannya nih orang Indonesia gitu. Malu itu. Ya, belum yang teriak-teriak ya, subhanallah. Ya ada-ada aja gitu loh. Ya, supaya tidak garing mungkin gitu. Supaya tidak garing gitu. Gitu. Ya, kalau hanya diam-diam saja dalam hati garing banget ibadahnya gitu. Mereka nyanyi gede suaranya. Kita yang lain jadi malu gitu. Ya. Kalau ada yang ngelihat kepada kita ya kita jadi malu gitu. Ini juga temennya tapi ini diam-diam gitu. Ya, enggak boleh ya. Jadi harus mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sering kita sampaikan ada kaidah dalam beragama itu ya. Ya, bahwa al-aslu fil ibadati at-tauqif. Hukum asal ibadah itu tauqif. Tauqif itu artinya copy paste. Ya. Jadi betul-betul harus sesuai tuntunan. Antum nggak boleh improvisasi, ya, atau nambah-nambah gitu, biar lebih keren lah, nggak boleh. Contoh misalnya, ini contoh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengajarkan salawat ketika kita tasyahud, benar nggak? Dan itu kita sebut sebagai salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ketika Rasulullah mengajarkan kita salawat ini, beliau enggak mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak, benar enggak? Ini dalam sholat loh ya, ana bicara dalam sholat tasyahud. Ana enggak bicara secara umum antum katakan Sayyidina Muhammad atau Nabi Muhammad sallam, enggak. Ya, karena
Ana memanggil Pak Udin aja, ana mau afwan ya, ana nggak panggil namanya aja, ana panggil Pak Udin, Bapak Udin gitu loh. Kalau Pak Udin aja ana hormati, bagaimana Nabi kita SAW? Ana nggak bicara di luar di konteks ini. Tapi ana berbicara ketika kita sholat tasyahud, itu bacaannya sudah tauqif di situ. Artinya seperti itu diajarkan oleh Nabi kita SAW. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa memakai sayyidina itu harus ketika sholat, pasti Nabi Muhammad ajarkan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ingat ya kalian kalau salawat jangan lupa pakai sayyid loh. Kayak kita kan sukanya diangkat-angkat gitu. Ya, jangan lupa pakai sayyid. Nggak harus pakai. Enggak, Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Makanya kalau sholat tauqif itu artinya seperti itu. Contohnya itu seperti itu. Nggak usah antum tambah-tambahi. Ya, demi Allah, antum lebih bisa pertanggungjawabkan nanti di akhirat ketika antum membaca Allahumma sholli ala Muhammad dalam tasyahud antum daripada antum tambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demi Allah, antum masih lebih bisa pertanggungjawabkan yang mana? Yang tidak pakai sayyid. Ya, beda kalau misalnya ana sebutkan kayak di sini atau ana khutbah misalnya. Ana sebutkan Sayyiduna Muhammad, nggak ada masalah. Karena itu sebagai bentuk penghormatan dan Nabi kita sendiri mengatakan Ana Sayyid bila fakhr, aku tuh Sayyid, tapi nggak pakai bangga gitu loh, nggak pakai sombong kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Boleh, ya misal antum lagi sebutkan Nabi Muhammad, antum katakan Sayyiduna Muhammad boleh. Ya sebagaimana antum katakan kepada Abu Bakar, Umar, ya Utsman, Ali, antum katakan Sayyiduna misalnya, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang sudah ditentukan, kayak misalnya dalam sholat, ya antum sudah diajarkan sama Nabi kita SAW dengan kata Allahumma sholli ala Muhammad, nggak usah ditambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya seperti itu. Itu namanya tauqif. Ya, jadi sesuai tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sesuai contoh, nggak usah pakai ditambah-tambah. Ya, kayaknya kurang keren kalau nggak pakai Sayyid gitu loh. Nggak usah gitu loh. Ya, lebih tahu mana coba bahasa Arab kita apa Rasulullah? Iya, sahabat gitu. Lebih tahu mana? Sahabat lah, nggak usah Rasulullah. Lebih tahu mana? Sahabat daripada kita. Ya, ternyata sahabat datang kepada Rasulullah kan ya. Ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaik. Ya Rasulullah, kita tuh sudah tahu, sudah paham bagaimana kalau memberikan salam kepada Anda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kita tuh belum tahu kaifa nusalli alaik. Kita tuh belum tahu bagaimana bersalawat kepadamu. Sahabat nggak so tahu. Ya, sudah kita buat-buat sendiri yuk salawat Rasulullah gitu loh. Gak usah pakai nanya Rasulullah, sudah salawat aja sendiri. Kita sebut dengan salawat api, salawat air, salawat udara, salawat bumi gitu loh. Gak ada itu. Ya, lalu kemudian diajarkan sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan di belakang hari ternyata gak ada satupun dari mereka yang lancang merubah rumah salawat ini. Ya, baik Rasulullah masih hidup, apalagi Rasulullah meninggal dunia, gak ada itu salah seorang di antara mereka. Ya sudah yuk kita rubah biar lebih keren gitu loh. Ya, kalau kayaknya sekarang kayaknya garing banget gitu loh. Biar lebih keren kita kasih istilah apa, nggak ada gitu loh. Tapi kalau mau bicara begitu, mereka lebih berhak. Mereka tuh muridnya Rasulullah SAW. Ya, mereka lebih tahu bahasa Arab. Mereka lebih berhak menggubah. Kalau mau bicara boleh tidaknya, mereka tuh lebih berhak menggubah daripada kita. Ya, kita nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti bihar rasul. Ya. Kalau ada ibadah antum sebut sebagai ibadah, lam ya'ti bihar rasul. Rasul enggak datangkan, enggak contohkan. Fa innah batila marfuda. Ya, batal ditolak. Ya. Jadi rumusnya seperti itu. Ya. Jadi kita enggak usah kepedean, ya. Enggak usah kepedean, ana mau ngelakuin ibadah ini, tapi enggak pernah dicontohkan Rasulullah, pasti diterima. Kan niatnya baik, jangan kepedean, enggak bakal diterima. Sudah ada SOP-nya. Ya, sudah ada rumusnya, enggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Li'annaha bid'atun. Bid'ah namanya. Ya, dan bid'ah itu kan jelas kan? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian menjauhi perkara baru dalam agama kita ini, yang diada-adakan dalam agama kita ini. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdats, setiap perkara baru dalam syariat kita ini disebut sebagai kebidahan. Wa kullu bid'atin finnar. Setiap yang namanya kebidahan itu tempatnya yang layak di neraka, bukan di surga. Ya, hatta di pinggir-pinggirnya pun enggak, di neraka yang namanya kesesatan itu. Ya, dan semua bid'ah itu namanya apa? Sesat. Ya.
Taib. Kemudian beliau mengatakan wa khurafah, keyakinan yang rusak. Walihadza yaqul sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak salah fasih Imam Muslim, dari bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan apapun itu, laisa alaihi amruna, enggak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, tertolak, enggak diterima. Ah, ini SOP nih. Ini SOP-nya. Ya, jadi kita nggak usah pede, masa iya sih ibadah mau ditolak sama Allah? Ditolak, kalau tidak sesuai tuntunan ditolak, pasti ditolak, yakin deh. Bukannya kita sok tahu, enggak. Atau bukannya kita tukang kapling surga atau pemegang kunci surga, enggak. SOP-nya itu seperti itu. Ya, nggak usah jauh-jauh perusahaan. Padahal urusan dunia. Ya, kita melakukan kebaikan di satu perusahaan. Sementara dengan cara kita sendiri, sesuai dengan inisiatif kita. Sementara perusahaan sudah ada SOP-nya. Begini. Ya, saya tanya Pak Arif sebagai owner, gimana Pak Arif? Terima nggak itu? Enggak, walaupun bagus gitu loh. Tapi kan bagus Pak Direktur gitu. Iya, menurut jidat antum bagus gitu loh. Tapi ini SOP perusahaan itu sudah ada. Antum jangan ngaco gitu loh. Antum jangan bikin kacau di sini gitu loh. Ya, antum jangan bikin rusak SOP gitu loh. Sudah ada SOP-nya, sudah ada gitu loh. Ya, tapi kan ini bagus, bisa memajukan perusahaan, nggak ada urusan. Ya, ini pakai konsultan tahu, ini bikin SOP ini pakai konsultan gitu loh. Antum datang sok tahu gitu, nggak. Ya, itu analoginya seperti itu. Nah, ini masalah dunia, bagaimana lagi dengan masalah akhirat, masalah surga dan neraka. Ya. Taib. Wa fi riwayatin, satu riwayat Imam Bukhari, ya dari ibunda kita juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi kita SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan, ahdas itu ya bikin baru. Ya, bikin baru atau nambah-nambah gitu loh. Nah, itu namanya ahdas, ya. Fi amrina hadza, dalam perkara agama, bukan urusan dunia. Ya. Sebagian saudara-saudara kita kan kadang-kadang ya jayus itu. Mau ngelucu tapi tidak lucu. Dia bilang, "Lo antum pakai mic, pakai handphone, live streaming, itu juga bid'ah tahu," gitu loh. Ya, Rasulullah kan mengatakan fi amrina hadza, urusan agama. Kalau urusan dunia enggak ada urusan gitu loh. Ya, antum mau pakai kamera 20 di kajian ya enggak ada urusan gitu. Yang penting sanggup beli aja gitu loh. Enggak ada urusannya, ini kan urusan dunia, enggak ada sangkut pautnya. Kalau urusan dunia kata Rasulullah, antumul a'launa bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia antum itu lebih paham lah gitu loh. Ya, antum lebih paham masalah. Kalau Pak Arif struktur bangunan ya, oh ini bisa sampai tingkat 10 gitu, karena tahu lah, lebih tahu ya. Tapi kalau urusan agama nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh improvisasi, nggak boleh renovasi. Anda sering kasih contoh. Hukum asal motor Vespa itu kalau di dunia, hukum asal bannya berapa? Hukum asalnya motor Vespa, hukum asalnya berapa bannya? 2. Ya, kalau antum mau kasih ban 10 boleh nggak? Kayak anak-anak maksudnya. Ya, ada kan suka antum lihat Vespa itu. Loh, ini mesinnya Vespa tuh bannya 20 gitu loh. Boleh apa enggak? Anda tanya antum. Boleh, karena itu kan perkara mubah gitu ya. Yang penting uangnya halal, antum nggak zolimi orang gitu loh. Antum nggak ganggu orang, ya nggak ada masalah gitu loh. Agama nggak larang gitu. Kecuali kalau agama larang ya. Kalau dunia kan cari larangannya, bukan cari perintahnya gitu loh. Ya, misalnya antum misalnya punya mobil Avanza gitu loh. Ya. Hukum asalnya kan banyak 4. Anda mau tambah yang di depan 4, 22, kemudian di belakang 22, jadi 8 semuanya. Boleh apa enggak? Ya boleh, tapi kalau agama enggak boleh. Enggak boleh antum improvisasi sok pinter gitu loh. Kayaknya biar enak gitu, biar menggugah. Ya, biar orang gimana gitu, kita tambah kayak gini misalnya gitu. Enggak boleh. Agama itu enggak boleh seperti itu, ditolak. Ya, kata Rasulullah fahuwa raddun, maka dia tertolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatun lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus tauqif, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La bihtisanatin nas, enggak boleh karena orang anggap baik. Lo kan baik gitu. Masa ibadah dibubaring gitu loh. Ya, masa ibadah enggak boleh, masa salawatan enggak boleh gitu loh. Ya, kan ada orang gitu kan. Kalau kita larang
Kalau kita kasih tahu salawat-salawat seperti ini bid'ah, pasti langsung bilang ke kita, ini anti salawat ini. Ya, mohon maaf, mungkin kita lebih banyak bersalawat dari antum gitu loh. Tapi nggak perlu kita bikin panggung ya, atau tutup jalan orang gitu seperti itu. Ya, karena memang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nggak boleh labih, kata Asy, beliau mengatakan labih bihtisanatin nas. Nggak boleh karena orang nggak baik. Ya, nggak boleh, kan baik kan gitu alasannya seorang. Tapi kan baik, niatnya kan baik ya. Niatnya baik tapi caranya apa? Salah. Ya. Wa niyatihim dan niatnya, wa maqasidihim dan tujuannya. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyar'i fahiya bid'ah. Enggak mau tahu, enggak ada urusan. Pokoknya kalau enggak ada dalilnya, maka disebut sebagai apa? Kebidahan. Wala tanfa'u sahibaha, dan tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya. Bal tadurruhu li annaha ma'asiyah. Bahkan bisa memudaratkan dia. Ya, bukan hanya enggak ngasih manfaat, bukan hanya ditolak, tapi memberikan apa? Mudarat. Akan dimasukkan ke dalam neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa inzama annahu taqarraba biha ilallahi azza wa jalla. Walaupun dia menyangka, walaupun dia ya berkeyakinan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, barakallahu fikum. Mungkin sebelumnya ada di antara antum, sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara antum yang mau bertanya, atau bahkan mungkin ada yang mau ditambahkan, atau bahkan mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan. Tafadhal, ada yang mau bertanya? Fadal, ahlan. Naam. Terkadang kita ketika beribadah itu juga manusiawi. Kadang-kadang adanya pujian atau mungkin adanya reaksi dari manusia yang lain. Ini mungkin minta saran atau tips bagaimana cara melatih kita itu agar selalu ikhlas dalam beribadah. Taib. Kata para ulama kita, kalau misalnya di awal kita sudah ikhlas, lalu kemudian di tengah perjalanan timbul niat yang nggak bagus, ya artinya tidak ikhlas. Kata para ulama kita, kalau kita ada usaha untuk melawan, mengembalikan niat kita, insya Allah diterima. Ya, terima. Tapi kalau misalnya kita menikmati juga, ya kita juga menikmati gitu ya, seneng, artinya ikut dengan dramanya lah, drama setan ini gitu. Kita ikut hanyut, sudah selesai. Ya di end kalau kata orang. Tapi kalau kita berusaha ngelawan, kita berusaha mengembalikan niat kita, kata para ulama kita, ya insya Allah tetap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula halnya misalnya di endingnya kita ya niatnya berubah gitu, lalu kemudian kita bertobat, kita berusaha memperbaikinya, insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama salaf kita bahwasanya tidak ada yang paling berat bagi kita untuk kita manage itu kecuali hati gitu loh. Ini memang perkara yang sangat berat. Ya. Nggak ada jaminan. Yang ada jaminan itu ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, karena Allah yang sudah berikan rekomendasi kepada mereka. Yuriduna wajha, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi kan Allah katakan kan, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum, yang senantiasa berdoa, beribadah, menyeru Tuhannya pagi dan sore harinya. Yuriduna wajha, mereka itu para sahabat adalah orang-orang yang menginginkan wajah Allah. Ini kan jaminan ya, tazkiyah, rekomendasi dari Allah. Mereka sudah ada jaminan, kita nggak ada. Maka caranya bagaimana? Jangan berhenti berdoa ya.
Di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca adalah kita berdoa Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu al-ikhlas, keikhlasan fil qawli wal amal, baik dalam berkata maupun dalam beramal. Itu berdoa terus. Ya. Karena keikhlasan ini kan perkara berat. Ya, mustahil saya antum bisa ikhlas kalau Allah nggak kasih taufik. Ya. Ana sering kasih contoh, jangankan ikhlas yang berat. Kita begini saja, ini menggerakkan telunjuk, nggak bisa kita lakukan kalau tanpa taufik dari Allah. Antum berani jamin bisa begini? Kalau antum berani jamin nggak? Ana bisa begini tanpa taufik dari Allah, bisa nggak? Itu begini, hanya begini saja, hanya begini. Bagaimana dengan masalah ikhlas? Ya, jadi nasihatnya buat saya dan antum semua, yang pertama berdoa. Kita berdoa sama Allah, terus berdoa, siang malam berdoa. Ya. Di setiap sujud kita kalau bisa kita berdoa, sisihkan doa Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Kalau antum belum hafal bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba memohon kepadamu keikhlasan dalam berkata dan beramal. Semua tindak tanduk hamba memohon keikhlasan ya Allah. Gitu loh. Ya, kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu. Ya, minal qalbin la yakhsha, ya dari hati yang tidak ikhlas. Ya, kemudian wa minal amali wa minal amali, dari amalan-amalan yang tidak ikhlas, ya, tidak yang kita lakukan bukan karena Engkau ya Allah. Jadi yang pertama itu ya tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya latihan. Jadi kita latih jiwa kita. Ya, kita latih jiwa kita bahwasanya ya kita tanamkan dalam jiwa kita, misal contoh, ya, ana misalnya melakukan sesuatu, ana mengharapkan pujian dari orang, ya, ana seharusnya apa yang harus ana lakukan? Ana harus langsung kembalikan. Ingat, pujian orang itu nggak lama loh, ya, kembalikan ke diri kita, tanya ke diri kita, kira-kira kalau antum melakukan suatu kebaikan, antum mengharapkan pujian dari orang, kira-kira ada nggak orang yang sanggup muji kita 24 jam? 24 jam ketemu lagi, Masya Allah. Muji selama 24 jam, nyanggup gak kira-kira? Enggak, cuma sebentar berarti kan ya. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau antum mau lihat gini aja. Contoh misalnya, ya, kita ada saudara, ada teman yang mendahului kita meninggal dunia. Coba lihat, berapa lama dia akan diingat orang? Ya, mungkin pas ketemu pada saat 1 jam kemudian setelah kematian kita kan. Ya, orang hubungi meninggal, innalillahi apa segala macam gitu loh. Allahumma gfirlahu warhamhu gitu loh. Ya, lihat berapa jam kemudian. Ya, mungkin orang membicarakan kita, ya Masya Allah orangnya baik, Masya Allah, semoga Allah ampuni dia. Besok orang masih bicarain kita enggak? Oh, sudah selesai, gitu aja. Ya Allah, itu yang kita kejar gitu loh. Itu yang kita kejar, yang keesokan harinya orang lain tuh sudah lupa sama kita. Mungkin yang ingat sama kita anak kita, istri kita, orang tua kita. Tapi di luar daripada itu sudah lupa gitu loh. Sepekan kemudian mereka sudah tutup diarinya dari kita. Kalau misalnya kita kerja di sebuah perusahaan misalnya, ya, perusahaan akan cari ganti kita gitu. Selesai, kita sudah dilupakan, tutup diari kita sudah ditutup. Ya, karena sudah ada gantinya. Mungkin kalau belum ada gantinya, ya Allah berat banget ya Pak itu mendahului kita gitu. Tugasnya nggak ada yang bisa ngerjain gitu. Mungkin masih diomongin. Tapi kalau perusahaan sudah ketemu yang baru, sudah selesai. Ya, udah kita kembalikan seperti itu. Itu yang kita kejar selama ini. Ya sudah. Jadi betul-betul ya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nasihat para ulama kita, kalau kita nggak bisa, misalnya kita ini belum bisa ikhlas dalam semua amalan kita, paling tidak kita punya amalan andalan yang nggak ada yang boleh tahu. Kalau istilahnya tangan kita pun nggak tahu gitu loh apa yang kita lakukan. Ya, mungkin kalau begini orang tahu kita, gini orang tahu kita. Tapi kita punya satu amalan andalan, nggak ada yang boleh tahu. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, hanya kita sama Allah yang tahu. Ya, dan itu para salaf kita seperti itu. Ya paling tidak boleh jadi gara-gara itu kita dimasukkan surga sama Allah, benar nggak? Kita yang lain hancur misalnya, ini hancur. Ada satu amalan andalan kita. Ada salah seorang ulama pernah cerita, ya. Jadi ulama ini masya Allah awalnya miskin. Lama-lama dibukakan rezekinya sama Allah, kasih pintu dunia dibuka, dia kaya gitu, dia bisa biayai orang, dia bisa cetak buku, dia pokoknya masya Allah dengan kekayaannya. Ketika dia meninggal dunia, dia mimpi, ketika dia tidur dia mimpi dia meninggal dunia, orang ini meninggal dunia.
Ya, kemudian dia merasa dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah pede. Dia ingat amalan-amalannya kan ya. Dengan hartanya dia bisa begini, dia bisa begini, dia bisa begini. Sampai kemudian kata Allah, malaikat periksa amalan hamba ini. Begitu diperiksa nggak ada nilainya sama sekali. Ya, seperti habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Ya, udah down dia kan. Down dia jatuh mentalnya. Ya, insecure. Lebih dari itu mungkin kalau bahasanya. Pokoknya dia tuh sudah terjatuh. Aduh, sudah neraka ini. Neraka sudah kebayang di mukanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Malaikat, coba kamu korek-korek. Masih ada enggak amalannya dia? Kali ada amalan andalannya." Ini orang sudah putus asa gitu loh. Sudah frustrasi. Yang gede-gede aja enggak ada nilainya, apalagi gitu loh. Dia coba ingat-ingat, apalagi sudah enggak ada. Ini amalan luar biasa sudah selesai itu. Ternyata kata malaikat, ini mimpi, ulama ini mimpi. Kata malaikat, "Ada ya Allah." Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi ternyata ini orang dulu waktu dia jadi masih miskin, ya, dia keluar rumahnya, dia bawa roti buat sarapan. Ini masih miskin loh ya, belum ada apa-apanya. Di tengah jalan, ya ada seorang ibu sama anaknya minta rotinya. Jadi tahu kan bagaimana matanya si ibu mengharap dikasih, anaknya lapar gitu loh. Ya tolong Tuhan, anak saya lapar, belum makan segala macamnya. Ini orang mikir, ya Allah, ini roti satu-satunya. Saya belum makan, lapar. Kalau saya kasih sudah selesai. Apa yang dia lakukan? Dia kasih itu roti karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata malaikat itu, ya Allah, ini dia amalannya. Ikhlas dia lakukan karena Engkau. Gara-gara itu dia diselamatkan dari api neraka. Kita kan nggak tahu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak kita punya amalan andalan. Oh, nggak ada yang tahu, nggak ada yang boleh tahu. Ini rahasia antara kita dengan Allah. Istri kita nggak boleh tahu, anak kita nggak boleh tahu. Ya, salaf kita kan ada yang seperti itu ya. Keluar dari rumah dibekali makanan sama istrinya. Ya, padahal dia puasa. Dia bawa, dia nggak ngomong sama istrinya. Karena puasa tahu gitu loh. Ya, Abi puasa tahu gitu loh. Nggak pamer sama istrinya gitu loh. Ya, dikasih bekal sama istrinya seperti biasa. Kayak mungkin ada di antara antum kalau kantor istrinya ngasih bekal gitu, dibawa seperti biasa. Istrinya tuh taunya ini orang nggak puasa, suami anak tuh nggak puasa gitu loh. Tengah jalan dia kasih orang makanannya, padahal dia puasa. Nggak ada yang tahu, hanya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada amalan-amalan yang ya kita jadikan sebagai amalan andalan kita ya, seperti itu. Allah Taala alam bisawab. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari anak pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian anak tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita menuntut ilmu dan melakukan ketaatan-ketaatan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini. Semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita SAW dan para sahabat di surga Firdaus bersama dengan seluruh keluarga kita. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bisubhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.